Saya udah siapin data nih biar gak ngalor ngidul nih Bang. Oke. Soal intoleransi nih izinkan saya buka data supaya gak ngalor ngidul. Ini saya mau bacain kasus intoleransi 3 tahun terakhir ini yang saya catat ya. Izinin ya, kasih waktu ya Bang. Agak makan waktu. Penolakan ibadah GKPS di Purwakarta 2 April 2023, penutupan patung Bunda Maria atas desakan Ormas 23 Maret 2023, penolakan ibadah di Tarakan, Kalimantan 28 Februari 2023, pembubaran ibadah GKKD Lampung 19 Februari 2023, pembubaran ibadah Natal di Cilebut Bogor 25 Desember 2022, penolakan gereja di Cilegon Banten 7 September 2022, pembubaran ibadah Natal di Tulang Bawang Lampung 25 Desember 2021, penolakan gereja di Kelapa II Bekasi 1 Desember 2021, pembubaran ibadah HKBP Cikarang 17 Desember 2020, pembubaran ibadah keluarga di rumah di Cikarang 19 April 2020. Saya bisa paparkan data setiap tahun. Minimal ada 2-3 penolakan rumah ibadah dan pembubaran ibadah yang viral. Yang Itu yang viral. Ya. Yang nggak viral bisa 10 kasus Mas. Bang, ya. Jadi jangan pakai alasan izin, Maaf nih. Saya ada datanya, ratusan musola langgar masjid di Depok nggak ada IMB-nya. Puluhan ribu musola langgar masjid di Jawa Barat dibangun tanpa INB. Itu di Jawa Barat doang. Gimana di seluruh Indonesia? Mungkin ratusan ribu, jutaan masjid di Indonesia tidak punya INB. Ini data tahun 2019. Ya, jadi jangan pakai konteks alasan izin untuk mempersekusi ibadah non Muslim. Ya, ini faktanya memang non Muslim aja yang sulit urus izin. Jadi kenapa non-muslim saja yang sulit urus izin, sementara kita umat Islam tidak pernah kita terbentur dengan kesulitan izin dalam membangun masjid. Dimanapun Bang, dimanapun ini faktanya. Yang kedua, tempo selironya mana? Kalau kata Wong Jowo ini tenggang rasa gitu ya. Orang lagi ibadah gitu, maaf ya kalau orang Kristen ibadah itu kayak orang kita umat Muslim lagi sholat jamaah lah gitu. Sekarang balikin ke diri kita, kalau kita lagi sholat jamaah ada yang datang. Tiba-tiba bubar. Udah ada izin belum nih? Kira-kira perasaan kita gimana Bang? Dan itu dianggap kebiasaan, dianggap normatif, dianggap kelaziman. Gila gak? Di negara ini. Gila itu. Ya, jadi maaf nih kemarin ribut-ribut Israel. Menurut saya bangsa kita tuh belum pantas. Protes-protes Israel penjajah. Protes apa? Protes Israel penjajah. Kita di negeri sendiri masih jadi penjajah ke umat minoritas Bang. Bang, saya mau tanya Bang. Gak pantas. Bang Arya Permadi sebelum jauh ke kasus itu, tapi tadi Gua data bilang, Ustadz jangan ditolak. ngurusin penjajahan Ustadz di ditolak ujung selama di lautan. tanah air. Jangan nunjukin penjajahan, ngurusin penjajahan di ujung lautan. Saya tanggapin Tapi dulu. kita sendiri jadi penjajah. Boleh Diri tanggapin? sendiri. Saya sebenarnya mohon maaf 1 menit. Saya sebenarnya malas nanggapin Abu Janda. Kedua soal bendera itu salah besar 100% salah. Malu, hoak. Tadi kalau membubarkan ibadah orang Kristen itu nggak boleh ya? Oleh toleran itu. Enggak, ini kan Berarti gua membubarkan lagi- gua lagi ini ngebabain nanti data. dulu. Nanti dulu, lu jangan dilebar. Berarti membubarkan pengajian juga sama kan? Anda kejebak sendiri. Membubarkan orang lain nggak boleh. Gua Kejebak tidak- sendiri gua tidak makanya membenarkan itu. dipikir. Gua dari tadi nggak Maka membenarkan. dipikir kalau Gua nggak ngomong. membenarkan itu. Membubarkan Kristen nggak boleh. Ibadah. Oke. Islam boleh. Gimana otaknya? Loh, Dibagi itu, dua. Itu bukan gue Bang. Loh ya setuju nggak membubarkan Nggak. ibadah orang Kristen nggak boleh? Setuju nggak? Semuanya nggak boleh. Setuju nggak? Gue setuju. Oke, pembubaran pengajian boleh nggak? Gue setuju. Boleh Semuanya nggak boleh. Gue setuju. Oke, biar mendengar jadi yang lu, membubarkan gue biar lurusin dulu. mendengar. Gue tidak meluruskan, gue tidak mencari Pakai pembenaran ya. otak. Gue nggak mencari pembenaran, Mbak. Ya, apapun itu kegiatan ibadah. Oke, gue kasih tahu nih. Dan ini mumpung gue lagi masuk TV nih, gue pengen ngasih tahu ya buat yang nonton TV nih, ya. Buat yang nonton mungkin banyak yang belum tahu. Nah ini Bang Egy juga orang hukum. Bahwa bubarin ibadah itu bisa kena pasal berlapis loh. Ya, itu Pak RT yang di Lampung itu kena pasal berlapis. Izinkan saya baca data lagi. Pasal 175, jadi si Wawan itu kena pasal ya. Pasal 175 merintangi ibadah pidana penjara 1 tahun 4 bulan. Pasal 167 memaksa masuk properti orang pidana penjara 9 bulan. Pasal 156A penodaan agama pidana penjara 5 tahun. Total pidana penjara lebih dari 5 tahun. Makanya si Wawan itu ditahan sama Polda Lampung. Jadi Polda Lampung sudah sah dan benar menahan saudara Wawan, ya karena memang itunya Bang Egy orang hukum, pas Bang Egy ngerti. Kalau soal pengajian Bang, pengajian dibubarkan Ustadz tidak boleh ceramah. Internal di umat muslim sendiri. Izinkan saya selesai dulu, saya belum selesai. Ya, habiskan. Boleh Bang, Tuntaskan. durasi kita terbatas Satu Bang. lagi, tadi Bang Iya, Nahar boleh ada ditanggapi. ngomong soal SKB 2 Menteri, izin Bang.
Jadi Panjang saya nggak nyari pembenaran di sini. Saya cuma bilang bahwa memang intoleransi itu ada dari dua belah pihak. Yang abang bilang itu benar, Iya. itu benar. Oke, mumpung lagi nih mumpung di depan TV ditonton banyak orang, saya ingin mensosialisasikan soal SKB 2 Menteri yang Bang Nahara bilang tadi, yaitu bab 1 pasal 3 di di SKB 2 Menteri. Memang yang Bang Nahara bilang itu benar. SKB 2 Menteri itu cuma ngatur soal aturan urusan rumah ibadah doang. Nah, ini ada satu pasal ya, ada satu bab dan pasal 3 yang perlu diketahui oleh banyak orang. Apa itu, Jadi tolong yang terutama umat Kristen yang sering dibubarin, ini tolong simak. Bab 1 pasal 3 berbunyi, rumah ibadat adalah bangunan yang punya ciri-ciri khusus yang dipergunakan untuk ibadah kecuali tempat ibadah keluarga. Oke? Apa yang dimaksud di sini? Jadi banyak bapak-bapak aparatnya yang sering kejadian pembubaran ibadah lah, penolakan gereja. Banyak bapak-bapak aparat tidak ngerti aturan sehingga mereka nontonin doang, Mbak. Jadi ketika oknum warga datang ngebubarin, mereka nontonin doang karena mereka nggak tahu aturan ini. Mereka nggak tahu bahwa rumah ibadat keluarga itu tidak perlu pakai izin. Apa yang dimaksud rumah ibadat keluarga? Oke, simak ya. Yang dimaksud rumah ibadat keluarga kalau di Islam itu namanya musola, kalau di Kristen itu namanya rumah doa. Ya, jadi untuk kita umat Islam, kalau kita mau bikin musola di rumah atau bikin musola di ruko, perlu pakai izin nggak? Tidak perlu. Tidak perlu pakai izin. Begitu juga orang Kristen. Orang Kristen mau bikin rumah doa di rumah atau di ruko itu tidak perlu minta izin. Nah ini penting sekali buat umat Kristen tahu. Jadi supaya jelas kalian ibadah di rumah, kalian ibadah di ruko tidak perlu minta izin. Itu menurut SKB 2 Menteri. Ya. Jangan mau dibubarin seenaknya. Ya. Karena ini tekstual, saudara. Ini memahami hukum ini tekstual. Rumah ibadah itu boleh di rumah keluarga, tapi yang hadir siapa dulu? Nanti dulu, Anda kan kurang literasi ini. Nanti dulu, boleh mendirikan, Ini rumah ototnya ibadah. jangan ditarik. Rumah ibadah, lu jangan motong gue dulu. Oke, Gini, bergantian, gini. Bang. Lu jangan Kita motong gue dengarkan dulu. Kita Ini dengarkan dulu. Ini dulu. ngomongin dari dulu. tadi, apa namanya? Iya, kita Beberapa dengarkan dulu. kasus. Segmen durasi kita masih panjang. Kita tahan dulu ya. Kita kasih porsinya nanti seimbang.